Class agreement ini sama dengan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Jadi aturan yang menjadi keyakinan dalam kelas. Yang pertama apa? Mengenai waktu, menghargai waktu. Yang kedua apa? Mengakui kesalahan dan bersikap jujur. Yang ketiga, setiap hari wajib, ya, mulai dari ada piket kelas. Selamat siang teman-teman, yang saya hormati Ibu Linda Evita selaku Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 05, dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan melakukan sesi berbagi dengan tema budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat kembali masa-masa ketika sekolah dulu. Kita akan review satu persatu. Ketika mendengar kata disiplin, karena budaya positif itu kaitannya dengan sikap disiplin, karakter disiplin. Apa yang terpikir saat mendengar kata disiplin? Bu Aa? Disiplin adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan. Ya. Ada pendapat lain, Bu Orbita? Untuk kata patuh. Patuh, ya. Disiplin itu kaitannya dengan kepatuhan. Nah, selanjutnya kita mau mereview kembali saat kita duduk sebagai siswa sekian tahun yang lalu. Adakah pengalaman buruk yang terkait dengan kedisiplinan? Silakan, Bu. Ini contohnya ya, contoh pengalaman buruk yang pernah kami dapati pribadi ya. Pada saat disiplin waktu suruh memakai pakaian ya, pakaian contoh pribadi saya melanggar kedisiplinan itu pada saat saya memakai baju kebaya ya, harus seragam tadi, seharusnya memakai kebaya, tapi saya memakai baju yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah kesalahan saya.
Itu pengalaman terkait disiplin saat menjadi guru ya Bu Erna ya. Pengalaman buruk yang terkait kedisiplinan saat menjadi siswa, silakan. Pengalaman di masa lalu ketika sekolah, saya pernah datang terlambat. Itu kendalanya sebetulnya gara-gara transportasinya yang apa namanya yang sulit dicari, sulit ditemukan. Waktu itu saya menggunakan angkot, nah angkotnya yang jadi saya terlambat dan terkena hukuman. Bisa diceritakan hukumannya apa bulan? Kalau untuk waktu sekolah saya SMA, saya masih itu dihukumnya berdiri di lapangan angkat satu kaki. Terima kasih. Jadi kita generasi yang sama-sama pernah merasakan di fase hukuman fisik. Satu lagi. Waktu saya masih zaman SPG ya Bu ya, sekolah pendidikan guru. Berhubung rumah saya ke tempat sekolah agak jauh, jalan kaki. Saya terlambat, saya dihukum apa? Suruh ngepel, terus sikatin kamar mandi. Itu pengalaman saya kuliah. Terima kasih Bu Orbita. Berarti kaitannya masih hukuman fisik ya teman-teman terkait pelanggaran disiplin. Nah, kira-kira yang terakhir, penerapan disiplin apa sih yang efektif dan berdampak pada murid zaman now, zaman sekarang? Apakah kita masih bisa menggunakan hukuman yang diterapkan oleh guru kita sekian tahun yang lalu, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk penerapan disiplin di kelas? Silahkan Brida. Ya, menurut pendapat saya untuk penerapan disiplin zaman now itu kurang efektif jika hukumannya fisik. Apalagi sekarang terkait dengan berita-berita ya, misalnya kalau anak disuruh, jangankan itulah, kemarin belum lama dapat informasi guru menertibkan disiplin rambut. Nah itu ketika gurunya potong rambut itu kena hukuman juga gitu. Jadi untuk saat ini hukuman berupa fisik atau yang sifatnya guru sendiri itu kayaknya kurang efektif. Jadi ada mungkin awalnya salah satu cara dengan diajak bicara terlebih dahulu, dicari alasannya kenapa misalnya siswa tidak mengerjakan PR atau kenapa terlambat seperti itu. Baru nanti kita diskusikan dengan orang tua, baru nanti ketemu solusinya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Bu Ida. Jadi penanganan yang cukup ideal, yang pertama komunikasi dua arah, dan yang kedua kita belajar mendengarkan pengakuan dari murid kita. Mungkin ada yang ingin tambahkan Bu Urus? Tentang penerapan disiplin yang tadi sudah dikatakan ya, bahwa hukuman fisik sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Makanya mungkin bisa dilakukan hukuman, atau misalnya ada siswa yang tidak disiplin bisa dihukum dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Misalnya ketika istirahat dia tidak diperkenankan untuk ke kantin dan hanya duduk di tempatnya makan yang dia bawa, seperti itu. Atau misalnya karena yang tadi ya, komunikasi dua arah, terus kita juga misalnya dia tidak mengerjakan PR, bisa kita dengan cara menambah soalnya, atau misalnya setelah menambah soal, misalnya tadinya cuma 5 ditambah 10, seperti itu. Dan yang paling penting adalah menurut saya disiplin itu adalah konsistensi ya. Jadi kita harus konsisten menerapkan peraturan yang kita terapkan kepada murid-murid kita.